Adek, ayo buka YouTube Komisi Anak. Ibadahnya sudah memulai. Sebentar, Ma, filmnya belum selesai. Ayo adek, nanti kamu terlambat. Iya. Hai Tante Ivo, Tante Becky, Om Freddy. Halo Tante Roland, Kak Becky, Om Freddy. Kita semua udah siap mau beribadah kan? Yuk kita sapa adik-adik. Yuk. Shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti adik-adik semua sudah siap ya untuk beribadah? Sudah mandi, sudah rapi, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Seperti Tante Roland dan Tante Ivo, juga Tante Becky dan Om Freddy udah mandi, udah rapi dan siap beribadah bersama adik-adik semua. Iya Tante, Tante Becky sudah siap mau memuji Tuhan dengan suara merdunya tentunya. Betul. Om Freddy juga udah siap memuji Tuhan dengan gitarnya yang merdu. Ya. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian lagu Halo Hello Shalom. Adik-adik bisa bergandengan tangan loh di rumah ya. Bisa dengan mama, papa, adik, kakak, atau siapa saja yang ada di rumah. Betul. Yuk. Adik-adik, apapun keadaan kita harus senang dan selalu bersuka cita. Betul. Sebab Tuhan Yesus selalu berserta kita ya. Betul Tante. Masih tetap dengan keadaan berdiri, kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh beribadah hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tante Ivo. Iya Tante. Lihat nggak tadi video di awal ibadah? Ya. Lihat ya? Iya Tante. Ada anak yang masih nonton film kartun. Padahal sudah waktunya ibadah. Mamanya udah ingetin loh berkali-kali. Adik-adik, ada nggak adik-adik yang seperti itu? Wah, semoga nggak ada ya Tante Ivo ya. Semoga Iya. adik-adik semua semangat beribadah. Walaupun ada film bagus, film kesukaan adik-adik, tapi jika saatnya adik-adik untuk ibadah, adik-adik segera beribadah ya. Benar nggak Tante Ivo? Iya, benar Tante Iya, Roland. ya. Oh. Karena sekarang ini memang banyak sekali yang Betul. bisa menggoda kita saat kita mau beribadah Tante. Iya. Misalnya games atau males. Iya tuh. Atau karena masih ibadah online, adik-adik jadi bosen. Iya sih. Terus bilangnya,
mau ibadah kapan aja. Kan bisa, nggak harus hari Minggu. Betul itu. Adik-adik, Tuhan Yesus sedih kalau kita tidak mau beribadah. Ada lagi nih yang membuat Tuhan Yesus sedih selain tidak beribadah. Yuk kita lihat role play berikut ini. Adik, Zoom kelasnya sudah mulai. Ayo join. Entar, Ma. Ayo. Oke, Ma. Aku off-kan kamera aja biar bisa lanjut main game. Aduh, adik tadi nggak sungguh-sungguh mengikuti persekutuan Zoom kelas. Iya, Tante. Asik main game. Apakah adik-adik ada yang seperti itu? Tidak sungguh-sungguh beribadah dan persekutuan kelas. Off cam supaya bisa main game. Atau melakukan aktivitas yang lain. Ada nggak yang seperti itu? Duh, jangan dong. Iya ya, yuk kita minta ampun ya Tante sama Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi dulu lagu Di Dunia yang Penuh Cemar. Yuk Om Freddy. Adik-adik, saatnya kita datang kepada Tuhan, minta ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita juga janji ya, bahwa adik-adik mau berubah untuk menyenangkan hati Tuhan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita, Ilo, dari kelas AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mengakui dosa kami. Mohon ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk tidak mengulangi berbuat dosa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ilo sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik,
kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Sudah disiapkan Alkitabnya? Tante Desi yang akan membawakan firman Tuhan buat kita. Sebelumnya, yuk kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah bersama-sama secara online dan memuji Tuhan. Sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu, dan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tante Desi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ayat 16, Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka,
tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Adik-adik, ada kisah menarik di kota Nazaret. Yuk kita saksikan bersama-sama adik-adik. Adik-adik, lihat di sana. Iya, banyak sekali orang menuju ke sana. Ada apa ya di sana? Hei, itu kan Yesus. Iya betul, itu memang Yesus. Wah, aku senang sekali bisa mendengar langsung ajaran-ajaran Yesus. Aku mendengar kabar Yesus banyak melakukan keajaiban di Galilea. Dan banyak sekali orang-orang Galilea yang percaya kepada Yesus. Kabar tentang perbuatan Yesus telah sampai di sini. Ya, aku tinggal di Nazaret. Yesus pun berasal dari kota Nazaret juga loh adik-adik. Wah, aku senang sekali bisa mendengarkan ajaran Yesus. Saat ini adik-adik, kami mendengarkan Yesus dari rumah ibadat. Karena hari ini hari Sabat. Siapa dia? Dia kan Yesus, anak Yusuf. Tapi, tunggu. Iya, siapa sih dia? Loh, kenapa ada orang ribut-ribut? Kenapa mesti dia? Kok dia sih? Aku nggak percaya. Aku juga nggak percaya. Dia kan anaknya Yusuf. Iya, aku nggak percaya. Dia tukang kayu. Aja. Jangan main usir. Dia sih. Kenapa jadi rame ya? Aku akan cari tahu ya adik-adik. Ternyata adik-adik, keributan mulai terjadi ketika Yesus menyatakan dirinya sendiri sebagai Mesias. Melalui Mesias inilah keselamatan dari Allah akan mengalir. Oh, mereka melihat Yesus sebagai seorang manusia yang biasa-biasa saja. Pasti mereka berpikir, siapa ini? Kan dia sama seperti kita. Pokoknya mereka tidak dapat menerima berita tersebut. Mereka juga tidak peduli adik-adik akan laporan-laporan indah tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus di seluruh tanah Galilea. Mereka sungguh sulit percaya bahwa Yesus adalah Dia yang diurapi, yang diutus oleh Allah. Tadi Tuhan Yesus juga menegur orang-orang Nazaret yang tidak dapat menerima firman
karena melihat Tuhan Yesus sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu. Mereka juga tidak mau ditegur dan diingatkan kesalahan mereka. Karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus, mereka mengusir Tuhan Yesus dari rumah ibadat. Mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias dan menolak ajarannya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Kalau sikap percaya, bagaimana ya? Kita mau melakukan apapun juga. Misalnya, beribadah yang rajin, membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan audio podcast Shema. Kemudian, membaca renungan Star. Dan jangan lupa mengikuti persekutuan Zoom kelas masing-masing. Itu semua kita lakukan karena kita sungguh-sungguh cinta sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, tidak ada lagi yang harus dipaksa beribadah ya. Atau dikasih iming-iming hadiah sama mama untuk beribadah. Nah adik-adik, kita mau melakukannya karena adik-adik semua mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk mengingat pesan Tuhan hari ini, mari kita buka ayat hafalan kita dari kitab Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari adik-adik kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau untuk belajar, percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan setiap hari untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini ya Tante Roland. Betul Tante. Aku mau belajar terus mendengarkan firman Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau rajin dan sungguh-sungguh beribadah. Dan saat teduh Tante Roland, Betul, bagus. lebih rajin lagi membaca Alkitab daripada menghabiskan waktu yang kurang bermanfaat. Jangan sampai kita juga menolak seperti orang-orang di Nazaret ya Tante Roland. Betul Tante Ivo. Aku juga mau lebih sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Adik-adik juga ya harus makin rajin dan sungguh-sungguh beribadah. Dan adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan lewat renungan harian anak ataupun lewat Shema. Dan kita mau nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Walaupun ada badai, ada kesusahan, tapi kita mau bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo I'm ready. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba,
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Betul. Adik-adik sudah siapkan amplopnya bukan? Yuk nanti kita masukkan persembahannya ke dalam amplop ya. Nanti di akhir ibadah adik-adik titipkan persembahannya ke mama atau papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Mari kita sama-sama muji Tuhan dengan pujian Di Sini Aku Bawa Tuhan. Ya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kalian, Valerie dari kelas AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang kami terima. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Valerie sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang lainnya bisa loh kalau ingin melayani Tuhan dengan memimpin doa, bisa doa persembahan, bisa doa pengakuan dosa. Gimana caranya? Nah, adik-adik bisa menghubungi om atau tante di kelas masing-masing. Nanti adik-adik dijadwalkan. Nanti juga adik-adik kalau misalkan tante dan om minta kesediaan adik-adik untuk melayani, adik-adik harus bersedia ya, selalu bersemangat. Terus adik-adik semangat sukacita meskipun membuat videonya mesti diulang-ulang. Kita kan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul, Tante Ivo. Adik-adik harus tetap semangat. Semangat. Nah, adik-adik, saatnya kita aktivitas. Aktivitas kita hari ini Mau apa nih, Iya Tante? nih, pasti yang keren-keren lah ya. Untuk kelas AK, membuat hiasan dinding dengan tulisan ayat hafalan. Tadi Tante Desi udah kasihkan ya ayat hafalannya. Iya. Terus untuk kelas AT, membuat video adik-adik lagi nyanyi. Nah, boleh nih lagi nyanyiin lagu
Ku mau cinta Yesus. Nah, di videoin. Atau boleh juga loh lagu yang lain yang adik-adik suka tentang cinta kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, nanti aktivitasnya dikerjakan sesudah selesai ibadah ya. Nah, kalau udah selesai hasil aktivitasnya, jangan lupa nih dikirim ke WA grup kelasnya masing-masing. Semangat ya adik-adik, keren. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang ini kita memang sudah boleh keluar rumah, ke sekolah, ke mall, ke taman. Nah, tapi adik-adik harus tetap ingat ya, protokol kesehatan harus adik-adik taati. Nah, adik-adik sudah ada yang divaksin belum? Siapa yang sudah divaksin? Bagi adik-adik yang belum divaksin, segera ya bilang sama mama papanya untuk didaftarkan. Supaya adik-adik semakin sehat dan terlindungi dari virus. Tuhan Yesus memberikan kesehatan bagi kita semua ya. Iya Tante Ivo, supaya adik-adiknya makin kuat dan makin semangat ibadah ya. Nah adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Aduh Tante Ivo udah mau selesai terasa nih. ya, Iya. cepat sekali. Ingat ya adik-adik, agar kita selalu mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana? Ayo, minggu depan jangan lupa beribadah dengan semangat dan sukacita. Baca renungan harian anak, bahan Alkitabnya, atau mendengarkan podcast Sema setiap hari. Ikuti juga nih, kan ada Zoom kelas ya. Iya Tante. Iya, ikutin Zoom kelasnya biar rame, seru lihat teman-temannya. Bisa lucu-lucuan kan, ada gamenya, nyanyi bareng-bareng ya. Ikutin Zoom kelasnya sesuai dengan jadwal kelas masing-masing yang udah Om atau Tante berikan ke adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah ya, Tante Becky, Om Freddy. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau sudah selalu menyertai kami pada ibadah kami hari ini.
Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami dan kami juga mencintai Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus, tetaplah Engkau akan ajari kami untuk kami rajin membaca firman Tuhan, kami rajin mendengarkan sema, ataupun apa yang diberikan Papa Mama kepada kami. Karena kami mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, berkati kami di sekolah kami masing-masing, supaya kami bisa mengerjakan setiap pekerjaan di sekolah dengan baik. Walaupun saat ini kami sudah sekolah tatap muka, biarlah Engkau selalu pimpin kami semua, beri kami kesehatan, sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik. Ampuni Tuhan Yesus segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan